Sana semua eh, saya sampaikan secara detail, nggih. This Mohon nanti meeting is Bapak being Ibu juga sambil recorded. praktik, nggih, Bapak Ibu. Oke, dalam pengembangan MPI sendiri yang akan saya sampaikan pertama adalah tentang konsep MPI atau multimedia pembelajaran interaktif, kemudian yang kedua adalah prinsip-prinsipnya, dan yang ketiga adalah tahapan pengembangan MPI. Nah, materi yang saya berikan ini saya dapatkan sebelumnya di level 3 pembelajaran berbasis TIK. Jadi sebelum kami membuat MPI saat itu kami diberikan modul untuk dipelajari secara mandiri dan materi inilah yang akan saya sampaikan di malam hari ini. Oke, terkait dengan konsep MPI ya Bapak Ibu. Di MPI itu kan tadi M-nya multimedia ya Bapak Ibu ya. Multimedia interaktif. Nah, yang kita ketahui semuanya Bapak Ibu bahwa multimedia itu merupakan penggunaan media yang di dalamnya itu ada teks, ada gambar, ada audionya, ada videonya, ada animasi, bahkan dan lain sebagainya. Kemudian interaktif, bahwa interaktif itu pastinya melibatkan partisipasi aktif pengguna dalam pembelajaran. Jadi adanya interaksi di situ antar siswa, nggih. Siswa menggunakan media itu tersebut dengan aktif. Nah, sekarang Bapak Ibu, mengapa harus ada MPI, harus menggunakan MPI? Silahkan Bapak Ibu jawab di kolom chat supaya tidak bersaut-sautan ya. Mungkin Bapak Ibu bisa ketikkan di kolom chat yang di Zoom atau di chat yang ada di silahkan untuk menyampaikan pendapatnya mengapa harus kita gunakan MPI. Oke, saya sambil baca sini Bapak Ibu agar tidak bosan lebih menarik pembelajarannya. Oke, Bu Mutiara, agar pembelajaran tidak membosankan, lebih menarik, agar pembelajaran menarik dan siswa tidak jenuh, Bu Putri Dwi Amelia. Oke, hampir sama. Adakah yang lain? Silahkan. Bu Roro ini, nggih. Pembelajaran lebih menyenangkan dan bermakna. Oke, Pak Tejo, biar lebih interaktif, menarik. Nah, Bu Dini, guru haruslah adaptif terhadap teknologi dan mengenalkan ke peserta didik. Oke, masuk. Ya, betul sekali, nggih. Kebanyakan menyenangkan agar tidak membuat siswa bosan supaya anak tidak jenuh, pembelajaran lebih menarik, agar melek teknologi, nggih, sepakat juga. Kemudian harapannya, oh ini Bu Putri, nggih, Bu Putri. Harapannya kegiatan pembelajaran lebih menyenangkan serta anak bisa berperan aktif dalam pembelajaran. Oke, terima kasih. Setelah banyak sekali cocok untuk Gen Z ya, betul sekali Bapak Ibu. Oke, sepakat ya Bapak Ibu, ini rata-rata semua menyampaikan bahwa pembelajaran akan lebih menyenangkan, menarik, dan juga membuat siswa aktif, tertarik, tidak ngantuk. Ya, sepakat. Sepakat ya Bapak Ibu ya. Betul sekali bahwa kita menggunakan MPI salah satunya adalah untuk penyegaran juga nih Bapak Ibu antara penggunaan teknologi di sini harus dimaksimalkan juga kalau mau dicoba dulu, nah kita salah satunya menggunakan MPI ini untuk pembelajaran yang lebih menyenangkan, lebih menarik bagi peserta didik. Nah, untuk konsep multimedia pembelajaran interaktif ini, perbedaannya apa dengan media presentasi biasa? Nah, mungkin Bapak Ibu sudah sering menggunakan atau menyajikan pembelajaran menggunakan PPT ya, menggunakan PowerPoint. Nah, kalau di sini ada perbedaan, ada beberapa perbedaan. Kalau media presentasi itu biasanya kontrol pada penyaji. Materi yang disajikan dalam poin-poin, navigasinya masih sederhana dan evaluasi berupa penugasan. Sedangkan untuk multimedia interaktif, itu kontrol pada pengguna. Jadi siswa yang menggunakan MPI-nya itu mengontrol dia ingin belajar memilih menu apa seperti itu. Kemudian materi lebih rinci dan lengkap karena di sini dalam media pembelajaran interaktif itu bisa ditautkan dengan sumber belajar yang lain, misalkan dengan YouTube ataupun dengan Wikipedia atau sumber belajar yang lainnya. Kemudian navigasinya juga lebih lengkap dan evaluasi interaktif dilengkapi dengan penilaian. Nah, dari beberapa indikator multimedia pembelajaran interaktif ini nanti kita akan sajikan melalui praktik, nggih, Bapak Ibu akan lebih dipahami saat kita sudah praktik. Oke, dari ragam jenis MPI sendiri Bapak Ibu. Jadi MPI itu ada yang berupa tutorial, di mana kalau
berupa tutorial, pasti di situ ada penjelasan, misalnya menggunakan rumus ya, kalau pelajaran matematika, kemudian ada bagan, tabel, definisi istilah, dan lain sebagainya. Kemudian drill and practice. Di sini memberikan praktik sebanyak mungkin terhadap kemampuan siswa dengan tampilan pertanyaan atau masalah, penerimaan respon dari pengguna, dan lain sebagainya. Jadi drill dan praktik soal-soal seperti itu. Kemudian jenis simulasi. Nah, di sini biasanya memperagakan sesuatu sehingga pengguna itu merasa seperti berada dalam keadaan yang sebenarnya. Contohnya praktik pembelajaran laboratorium, tapi disajikan dalam multimedia pembelajaran interaktif. Selanjutnya, instructional games di sini dikemas berupa permainan edukatif atau edu game yang merancang daya pikir dan meningkatkan konsentrasi. Nah, biasanya disebut juga game edukasi. Jadi MPI itu bisa juga di dalamnya dimasukkan konten game edukasi. Nah, di prinsip-prinsip MPI sendiri, yang pertama, multimedia pembelajaran interaktif itu harus memuat komponen MPI. Yang pertama adalah judul, sasaran, artinya untuk kelas berapa, seperti itu ya. Untuk kelas berapa, mata pelajaran apa, dan tujuan pembelajaran harus ada. Kemudian materinya harus disajikan dengan padat, ya, ataupun nanti apabila tidak bisa disajikan secara menyeluruh di MPI, bisa ditautkan ke sumber belajar lain. Selain itu, ada latihan dan tesnya, kemudian ada referensi, karena kita menyajikan sebuah materi itu pasti kita juga ada sumber ya, ada sumbernya nggih Bapak Ibu. Jadi itu disajikan di situ dan juga ada pembuat atau pengembang. Jadi kita identitas kita juga dimasukkan ke dalam MPI itu. Selain itu, prinsip-prinsip yang kedua adalah tentang tampilan MPI. Yang harus diperhatikan adalah tata letaknya, jenis huruf atau tipografinya, warna yang dipilih, navigasi, dan lain-lain. Kemudian media pendukung MPI, ada diagram, grafik, tabel, foto, animasi, ilustrasi, ada videonya, ada audionya. Ini nanti akan kita coba masukkan saat kita praktik. Oke, jadi contoh peta materi. Pertama, yang Bapak Ibu harus perhatikan, pilihlah judul yang menarik, kreatif, dan mudah diingat. Nah, judul ini disesuaikan dengan materi MPI. Nanti akan saya berikan contoh MPI dari produk pembatik level 3 saya yang berjudul Ramasista, yang merupakan akronim dari rantai makanan di sekitar kita. Kemudian yang bawahnya nggih Bapak Ibu, singkat, jelas, lengkap, dan usahakan untuk menggunakan bahasa yang komunikatif dan interaktif. Karena MPI ini bukan memindahkan buku ya Bapak Ibu, jadi gunakan bahasa yang ringan, yang mudah diterima oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga, utamakan bahasa visual, ilustrasi, ada foto, video, animasi, dan simulasi. Sesuaikan dengan kebutuhan materinya tentunya. Dan juga berikan contoh-contoh untuk memperdalam materi dan menambah pemahaman siswa. Jadi selain materi juga ada contoh-contohnya, tergantung materinya itu apa, gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah, sesuai dengan yang tadi saya sampaikan, bahwa tampilan MPI itu harus memperhatikan beberapa kriteria ya Bapak Ibu. Jadi ini yang di kiri ini disilang. Mengapa Bapak Ibu? Karena yang pertama untuk yang atas, kiri atas ini itu berbeda dengan yang kanan ya, karena kalau yang di kanan ini ada semacam background yang eh, dibuat untuk ini ya Bapak Ibu, untuk tulisannya supaya lebih terlihat. Kalau yang seperti ini kan tidak terlihat karena background terlalu ramai, jadi tulisan sulit dibaca. Kemudian yang bawah kiri itu gambar terlalu kecil, Bapak Ibu. Jadi ini tidak proporsional seperti itu. Jadi dalam membuat desain juga harus memperhatikan ini ya Bapak Ibu, keterbacaan atau ketergunaan itu supaya terlihat tidak hanya menarik saja, tapi juga harus sesuai dengan kebutuhan supaya enak pembacanya melihat. Nah, dalam pemilihan jenis huruf, Bapak Ibu harus memperhatikan kenapa Times New Roman, Courier, dan lain sebagainya ini tidak bisa digunakan karena terlalu tipis, Bapak Ibu, jadi terlalu kecil. Nah, kalau ini kan sudah ini ya Bapak Ibu sulit untuk dibaca ya. Kalau secara keindahan sih bagus ya Bapak Ibu tulisan seperti ini. Menarik, estetik seperti itu. Tapi kalau yang digunakan dalam MPI karena tulisannya itu yang dipilih harus yang
terlihat dan tercetak tebal seperti itu. Ada Arial, Tahoma, Arial Black, Verdana, Calibri. Ini rekomendasi. Kalau ada yang lain boleh digunakan, yang penting bisa terbaca hurufnya dengan jelas. Kemudian dari pemilihan warna, di sini terlihat ya Bapak Ibu, kalau di sini black and white seperti ini kurang menarik, maka dibuat atau dipilih gambar yang terlihat cerah. Apalagi untuk anak-anak PAUD, SD, TK ya Bapak Ibu, itu kan SMP ya. Semuanya sih, SMA, SMK juga pasti sukanya melihat gambar dengan tampilan yang cerah seperti ini. Nah, selanjutnya untuk navigasi. Nah, navigasi itu apa? Navigasi itu adalah tombol-tombol yang akan mengarahkan kita di dalam pembelajaran itu dalam menggunakan MPI itu akan bisa digunakan sebagai acuan ya, misalnya mau ke next atau back atau ke home atau mau close. Nah, harus konsisten Bapak Ibu. Dari sini dilihat bahwa yang atas ini tidak konsisten, di mana pada halaman pertama tombolnya ada di bawah semua, sedangkan untuk yang kedua ini geser ada yang 3 di kanan, 2 di kiri. Nah, seperti ini kurang konsisten. Jadi nanti khawatirnya membingungkan si pengguna atau siswa. Kemudian yang bawah ini, nah kalau Bapak Ibu memilih untuk tombolnya itu di kiri, kemudian di kanan, nah maka juga sama. Kalau mau di tengah semua juga boleh, asalkan tombol-tombolnya ini konsisten seperti itu. Nah, untuk media pendukung MPI, di sini Bapak Ibu bisa memakai diagram, bisa memakai foto asli, bisa memakai ilustrasi juga, foto kartun, bisa menambahkan audio, video, animasi, dan simulasi. Nah, untuk tahap pengembangan MPI, itu yang pertama ada praproduksi. Jadi sebelum melakukan produksi, kita harus merancang dulu, memilih dulu materi apa yang akan kita sajikan. Selanjutnya, tahap produksi, kita mulai mengerjakan menggunakan Canva. Nah, pada malam hari ini kita akan di tahap produksi. Kemudian di tahap pasca produksi, nanti Bapak Ibu bisa melihat setelah jadi, kemudian dikirim linknya ke teman, teman diminta untuk mengecek apakah sudah tepat atau belum peletakan itunya tadi ya Bapak Ibu, peletakan navigasinya dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu untuk aplikasi pembuatan MPI itu sebenarnya ada banyak nih Bapak Ibu, tidak hanya Canva tapi bisa menggunakan Google Sites. Di sini mungkin Bapak Ibu ada yang pernah menggunakan Google Sites, kemudian Google Slide juga bisa semacam eh, PPT atau PowerPoint di Google for Education, kemudian ada Articulate Storyline, kemudian ada SAC juga ini, Smart Art Creator, kemudian bisa menggunakan Lumi, menggunakan Canva, dan PowerPoint. Banyak sekali. Nah, malam hari ini kita akan fokus ke Canva. Nah, Bapak Ibu, silahkan untuk membuka MPI saya yang sebagai produk dulu di level 3 ini ada MPI Ramasista. Nah, Bapak Ibu bisa scan barcode-nya ataupun bisa ketikkan saja di Google di browser s.id/mpi_ramasista. Tulisan besar kecilnya harus sama ya Bapak Ibu. Silahkan jika ingin melihat tampilan MPI milik saya. Sudah atau belum? Atau bisa foto dulu nggih Bapak Ibu supaya nanti bisa dibuka. Saya akan lanjutkan dulu. Yang untuk MPI yang kedua, saya juga sudah membuat. Ini MPI yang lebih sederhana ya Bapak Ibu. Kalau tadi karena untuk penugasan juga, jadi saya buat selengkap mungkin. Kalau yang ini MPI Indonesiaku. Ini materi pendidikan Pancasila di kelas 5 SD juga. Silakan Bapak Ibu pesan barcode atau ketikan s.id mpi_indonesiaku. Atau difoto dulu juga boleh. Bagaimana? Sudah Bapak Ibu? Nah, kalau sudah, saya akan melanjutkan dengan menampilkan MPI yang ramah sista ya Bapak Ibu.
Apakah slide saya terlihat? Di sini saya sedang menampilkan MPI Ramasista. Apakah terlihat, Bapak Ibu? Terlihat. Oke, Iya, Bu, berarti iya, aman ya. terlihat, Bu. Ya, siap. Ya, oke. Ini saya perbesar dulu. MPI Rahma. Ini dulu ya. Selamat datang anak-anak hebat. Mari kita belajar tentang Ramasista, rantai makanan di ekosistem sekitar kita. Kalau klik start, maka akan muncul ke menu. Silahkan pilih salah satu menu yang anak-anak inginkan. Nah, di menu ini Bapak Ibu, saya menyediakan beberapa ya. Ada di sini ada kompetensi, yang di dalamnya ada tujuan pembelajaran, ada motivasi, ice breaking, materi, video, dan juga kuis. Nah, kemudian ada tanda tanya di sini, ini merupakan petunjuk. Jadi penggunaan Ramasista ini, penggunaan MPI-nya ada petunjuknya. Selanjutnya ada I-nya ini informasi pengembang. Jadi kita klik ya Bapak Ibu, coba kita klik petunjuk. Nah, di sini maka akan diarahkan apa saja komponen yang ada di MPI itu. Nah, selanjutnya masih ada petunjuk yang lain. Nah, kemudian di sini ada home ya, kemudian ada back, ada next. Nah, ini bisa dijadikan navigasinya. Kalau saya klik home, maka akan langsung kembali. Silahkan pilih salah satu menu yang anak-anak inginkan. Misalnya saya di sini buka ice breaking, Bapak Ibu. Ice breaking di sini ada video yang saya. Selamat datang anak-anak hebat. Silahkan pilih salah satu menu yang anak-anak. Selamat datang anak-anak hebat. Mohon maaf Bapak Ibu. Silahkan Ini pilih salah kursornya satu menu sepertinya yang ada anak-anak error. inginkan. Kalau Bapak Ibu buka di link itu sudah saya convert menjadi situs web atau HTML, Bapak Ibu lebih seluas saya di situ. Jadi materi-materinya di situ ada. Terlihat jelas. Nah, itu merupakan MPI-nya Bapak Ibu. Nah, ada materi, ada video, ada kuis. Nah, di sini contohnya tadi ice breaking, itu saya buat di slide ke-15. Itu ada ice breaking-nya yang video dari YouTube. Kemudian di pilihan materi, materi juga saya ada lagi ini submenunya. Jadi ada pendahuluannya, ada pengertian dan fungsi dari rantai makanan, ada proses rantai makanan, ada contohnya. Kemudian di situ juga saya ada video tentang pembelajaran sebagai persepsi ya. Selanjutnya di situ saya juga tampilkan ada materi. Nah, di sini ada materi-materinya, pengertian rantai makanan, kemudian dari prosesnya, ada contoh-contohnya. Kemudian juga ada kuisnya, Bapak Ibu. Nah, kuis ini ada petunjuknya juga lengkap. Kemudian ada benar, salahnya kalau misalnya menjawab. Nah, kalau Bapak Ibu penasaran bagaimana cara membuatnya, setelah ini kita praktikkan bersama-sama ya Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu menyiapkan laptop ataupun bisa menggunakan HP. Salah satu kalau laptopnya untuk Zoom bisa juga ya Bapak Ibu membuka kalian Canva for Education menggunakan belajar.id. Bapak Ibu sudah pernah belum menggunakan belajar.id di sini menggunakan Canva for Edu? Silahkan ketikkan di kolom komentar Bapak Ibu pernah atau belum pernah. Wih, ternyata saya buka chat ini sudah tidak sabar ya Bapak Ibu ingin tutorialnya. Oke, pernah, pernah, pernah. Nah, yang belum pernah, silahkan Bapak Ibu sekarang login menggunakan Belajar ID. Buka saja di browser ya Bapak Ibu. Bapak Ibu buka ketikan Canva. Canva.com. Nah, karena ini saya sudah login ya Bapak Ibu, jadi langsung masuk. Apabila belum, mungkin saya bisa tutorialkan dari awal ya Bapak Ibu. Saya keluar dulu. Nah, apabila belum Bapak Ibu, ini bisa masuk ya, mulai di Canva, kemudian ketikkan akun belajar ID-nya atau sign in with Google, Bapak Ibu bisa langsung dimasukkan. Nah, apabila ada pilihan, pilih yang belajar ID karena menggunakan Canva for Edu ini sudah lengkap sekali seperti Canva Pro ya Bapak Ibu. Jadi di sana banyak sekali pilihan elemen, template yang bisa digunakan banyak pilihannya. Oke, sekarang semuanya sudah masuk ke Canva.
Sambil menunggu yang lain, mungkin nanti Bapak Ibu kalau ketinggalan bisa melihat siaran ulangnya ini ya Bapak Ibu. Oke. Nah, kalau sudah masuk ke halaman Canva di beranda ini, kita klik saja buat desain. Bapak Ibu silahkan klik buat desain, kemudian pilih yang presentasi 16:9. Nah, kenapa saya meminta Bapak Ibu untuk sekalian praktik? Karena nanti ada penugasan ya Bapak Ibu, karena ini merupakan diklat atau pelatihan 2-3 hari, yang termasuk besok bisa digunakan sertifikatnya masuk ke PMM ya Bapak Ibu, digunakan sebagai bukti dukung. Maka untuk hari kedua dan ketiga nanti ada tutorial pembuatan ini, nanti ada dipantau melalui Telegram. Nanti akan disampaikan oleh Kak Cispi untuk lebih jelasnya. Oke, kita masuk di beranda ini Bapak Ibu, ada di halaman ini. Oh, masih kosong ya. Masih kosong, kemudian kita pilih desain di sana. Nah, Bapak Ibu silahkan pilih template sesukanya atau yang sesuai dengan bagaimana Bapak Ibu ingin menyajikan materi itu tentang apa, maka di sana bisa dipilih. Apabila kesulitan dan tidak tersaji di sini, Bapak Ibu bisa cari template presentasinya. Misalkan Bapak Ibu ingin membuat materi sejarah gitu ya, ketikkan saja sejarah gitu Bapak Ibu. Nah, presentasi sejarah misal di sana kan background-backgroundnya menyesuaikan, ya kan? Di sini terlihat kan sejarah banget gitu ya. Kemudian kalau ingin membuat materi tentang matematika, tentang bangun datar, maka bisa diketikkan saja bangun datar. Nah, misalnya di sini ada matematika atau ketikkan saja matematika. Sesuaikan materi. Gitu ya, Bapak Ibu. Oke, di sini saya akan pilih salah satu karena saya nantinya akan menyajikan materi IPAS di mana di kelas 5 itu ada materi IPAS di semester 2 tentang pelajaran sosialnya ya. Saya pilih ini karena ada hubungannya dengan keanekaragaman hayati di kelas 5. Ini ada kelas 5 Bapak Ibu, ya, sekalian ya bisa membuat materi ini bersama-sama. Oke, saya pilih dari awal ya Bapak Ibu sebagai slide awal pembuka. Kalau tadi di Ramasista kan ada ya Bapak Ibu, selamat datang seperti itu kan. Nah, ini sebagai slide awal di sini saya ketikkan judulnya, kemudian di situ ada sasaran ya untuk kelas berapa, kemudian fase apa, dan ada tombol startnya juga. Oke, nah di sini saya akan ketikkan IPAS kelas 5 SD gitu ya. Nah, kalau tulisannya masih berantakan seperti ini, bisa diubah fontnya Bapak Ibu, memilih font yang lebih jelas, kemudian ukurannya bisa diperkecil, ketikkan saja kira-kira ini 50. Mau dibuat efek supaya lebih bagus, tulisannya lengkung, bisa. Ketikkan efek di sini Bapak Ibu, kemudian pilih yang lengkungan di bawah ini, dan lengkungannya bisa disesuaikan lagi. Nah, misalnya besarnya seberapa tulisannya. Nah, kemudian lengkungannya akan disesuaikan dengan bentuk lengkungan dari lingkaran ini. Nah, begini. Warnanya bisa disesuaikan juga. Kemudian kerangkanya mau misalnya diberikan kerangka warna biru ya. Biru tapi tulisannya biar terlihat jelas mau diganti tulisan warna putih atau warna hitam gitu. Nah, bisa. Ini contoh ya Bapak Ibu. Kemudian IPAS kelas 5 SD. Misal di sini mau berikan materi keanekaragaman hayati ya. Contohnya untuk kelas 5 itu ada materi dengan topik Indonesiaku kaya hayatinya. Tulis saja Indonesiaku kaya hayatinya. Oke. Tadi tulisan apabila mau dirubah bisa. Nah, ini sebagai contoh ya Bapak Ibu. Kemudian gambar rumah ini mau saya hilangkan, mau saya ganti dengan tanda atau start, gitu ya, tombol start. Gambarnya juga supaya lebih bagus, ini saya perbesar. Kemudian untuk mencari tombol start di mana Bapak Ibu di elemen, menu elemen, silahkan cari, tulis saja start, seperti itu.
Nah, karena ini nuansanya hijau-hijau ya Bapak Ibu, saya pilih ini saja. Untuk besar kecilnya silahkan bisa disesuaikan. Nah, makanya kemudian di sini awan ini kan terlihat monoton ya Bapak Ibu, dia tidak bergerak, artinya dia hanya diam. Kalau tadi di MPI Ramasista itu kan ada awan yang bergerak atau ada gambar kupu-kupu burung begitu ya. Nah, ini saya mau ganti dengan elemen awan yang bergerak. Bapak Ibu cari di elemen, kemudian ketikkan saja animasi awan. Nah, animasi awan ini nantinya ada beberapa yang bisa digunakan. Nah, ini misalnya ya. Oke. Nah, saya akan tambahkan di sini yang bergerak. Kemudian ini mau saya ganti saja dengan yang ada mataharinya. Kemudian ada burung yang mendekati pohon. Nah, ini kan bisa lebih menarik ya Bapak Ibu tampilannya. Oke, sampai di sini dulu. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke slide 2. Di slide kedua, saya akan membuat menu. Di sana menu yang di dalamnya berisi materi dan lain sebagainya. Oke, misal saya pilih salah satu dulu ya Bapak Ibu. Salah satu dulu ini. Supaya nyambung gambarnya ini saya hapus saja. Nah, tulisannya akan saya tulis di sini tentang menu begitu saja ya, supaya lebih mudah ya. Menu. Nah, kemudian di menu ini akan saya gunakan beberapa elemen yang mendukung. Contohnya, saya akan menggunakan karena ini nuansanya hijau, pohon, seperti itu saya menggunakan kayu. Contohnya kayu, saya gunakan ini. Nah, ini nanti akan saya letakkan di sini tulisan-tulisan untuk tujuan pembelajaran gitu ya. Misalnya, saya copy paste dulu ya, jadi 4 ya. CTRL-C, CTRL-V. Nah, copy paste langsung supaya lebih cepat. Nah, Bapak Ibu di sini bisa menuliskan teksnya, tambahkan teks ya, teks, kemudian di sini bisa menyesuaikan besar kecilnya, misalnya tulisan tujuan pembelajaran. Nah, apabila tulisannya itu terlalu lebar ya Bapak Ibu, jarak antara atas dan bawahnya, Bapak Ibu bisa atur jaraknya menggunakan ini ya, pilihan jarak, lalu jarak barisnya diperkecil. Nah, maka akan jadi seperti ini. Tujuan pembelajaran sudah, kemudian yang kedua adalah materi gitu ya. Materi. Nah, materi nanti ada juga pilihan menunya, tapi nanti tunggu dulu. Materi. Kemudian akan saya tambahkan di sini misalnya latihan soal. Latihan soal. Dan yang selanjutnya itu adalah kuis. Oke, kita sudah mendapatkan 4 ya Bapak Ibu. Untuk tombol navigasinya nanti dulu. Kita akan perbanyak dulu menu-menunya. Oke, setelah ini ya slide menu, maka untuk slide ketiganya kita akan isi dengan tujuan pembelajaran. Nah, kita pilih lagi di desain untuk template-nya. Saya akan pilih yang ini. Sini tujuan pembelajaran. Nah, tulisannya bisa diatur lagi besar kecilnya. Nah, ini nanti bisa diisi tujuan pembelajaran ya Bapak Ibu, menyesuaikan dengan kurikulum. Silahkan Bapak Ibu nanti bisa sesuaikan karena ini baru simulasi jadi saya skip ya. Yang penting sudah ada menu tujuan pembelajaran di sini. Sudah ada apa? Slide tujuan pembelajaran. Selanjutnya untuk yang keempat, kita akan lanjut ke materi ya. Di sini kan ada materi. Oke, materi yang pertama. Di sana nanti akan ada pilihan juga terkait materi supaya Bapak Ibu tidak memakan waktu untuk mendesain ulang ya, mendesain lagi, maka bisa pakai ini yang halaman menu ini kita akan duplikatkan satu halaman, selanjutnya kita geser, seret. Nah, sudah masuk ke sini.
Maka Bapak Ibu bisa di menu ini kita akan sajikan materi gitu ya. Nah, materinya tentang apa? Apa itu pengertian dari keanekaragaman hayati? Misalnya ya, kalau untuk materinya saya tentang keanekaragaman hayati. Selanjutnya untuk yang kedua, terkait dengan materi, materinya tentang keragaman flora. Dan yang ketiga keragaman fauna. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Nah, kalau materinya 3 maka yang ini dihapus saja. Jadi 3 nanti tampilannya silahkan disesuaikan. Misalnya ini mau dijadikan di bawah, jadi pilihannya. Nah, ini tinggal di shift saja Bapak Ibu. Ketik apa nih? Dipencet shift kemudian Bapak Ibu dimainkan ininya, diketik-ketikan supaya gesernya tidak dari satu tapi sekaligus begitu ya. Nah, ini pilihan materinya. Ada keanekaragaman hayati, keragaman flora, dan keragaman fauna. Seperti tadi, supaya lebih menarik, mungkin karena di sini sudah menyinggung adanya fauna, maka Bapak Ibu bisa menambahkan elemen ya. Misalnya mau ditambahkan elemen, misalnya animasi hewan, gitu. Nah, mencari gambar hewan yang bergerak, maka ketikkan saja animasi hewan. Coba tekan. Nah, ini Bapak Ibu banyak ya. Contohnya di sini ada rusa. Oke. Di tulisan materi mau saya berikan kupu-kupu. Nah, saya putar ini Bapak Ibu. Diputar ini bisa ya. Supaya miring gitu. Nah, di materi. Kemudian, kalau sudah, misalnya seperti ini saja cukup ya. Kita lanjut untuk materi yang keanekaragaman hayati. Saya pilih lagi di desain. Selanjutnya, pilih salah satu yang akan digunakan yang mana. Misalnya tentang ini. Nah, ini gambarnya karena tidak sesuai, saya hapus. Pengertian keanekaragaman hayati. Mohon maaf untuk suara yang belum dimatikan, tolong dimatikan dulu ya Bapak Ibu. Ya. Nah, ini pengertian keanekaragaman hayati. Nah, di sini saya akan memanfaatkan fitur AI pada Canva Bapak Ibu. Jadi, selain materi itu bisa didapatkan dari buku teks ataupun dari Google atau sumber lainnya, Bapak Ibu bisa sekali memanfaatkan yang namanya AI untuk Canva. Saya hapus ya tadi. Kemudian ketik ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu menggunakan asisten Canva yang di sebelah sini. Diklik saja, kemudian pilih yang tulisan ajaib. Nah, silakan Bapak Ibu tuliskan sesuai dengan kebutuhan. Karena ini materi tentang pengertian keanekaragaman hayati, maka saya di sini akan menuliskan sesuai kata kunci itu ya. Pengertian keanekaragaman hayati. Oke, saya buat klik. Nah, nanti akan langsung muncul Bapak Ibu dari yang kita cari. Tapi karena ini AI atau kecerdasan buatan ya Bapak Ibu, maka silahkan sambil divalidasi apakah materinya ini sudah sesuai atau belum. Gitu ya. Keakuratan, kebenaran dari materi ini apakah sudah benar atau belum. Contohnya di sini tentang keanekaragaman hayati adalah rekaman makhluk hidup dan lain sebagainya. Nah, jika sudah tepat maka bisa digunakan. Karena ini saya merasa tulisannya kurang tebal ya Bapak Ibu, maka bisa di bold, kemudian tulisannya hitam saja supaya lebih terbaca. Oke, kalau Bapak Ibu ingin menambahkan putih-putih seperti yang di atas ini, bisa. Tinggal di Ctrl C saja, lalu Ctrl V, copy paste. Nah, besar kecilnya bisa digunakan. Nah, kok tulisannya tertutup bagaimana ini? Saya akan langsung mengklik ini Bapak Ibu lainnya. Setelah itu lapisan. Nah, di lapisan saya pilih yang mundur selapis. Coba mundur selapis. Oke, jadi sudah bisa terlihat ya Bapak Ibu. Nah, tulisannya juga bisa disesuaikan lagi besar kecilnya. Gini.
Nah, sudah jadi satu materi Bapak Ibu. Kalau ini terlalu turun, saya akan naikkan. Oke, ini sudah jadi materi keanekaragaman hayati ya. Selanjutnya ada materi yang kedua tentang keragaman flora. Nah, kalau tampilannya ingin seperti ini, maka bisa digunakan lagi, Bapak Ibu, bisa diduplikat. Jika tidak, jika ingin mungkin tampilan yang lain, Bapak Ibu bisa menggunakan ini ya, tampilan yang lainnya dipilih di sini. Ini diduplikat saja ya, supaya lebih mudah. Kemudian di sini saya tampilkan keragaman flora. Nah, di keragaman flora ini nanti akan ada materi yang mengikuti di sana. Ada pengertiannya, kemudian keragaman flora yang ada di Indonesia bagian barat, tengah, dan timur, dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu bisa sesuaikan, bisa juga dengan menambahkan hewan-hewan atau gambar di elemen. Ya, misalnya di bagian barat itu ada hewan harimau gitu ya, harimau Sumatera. Nah, misalnya di sini ketikan harimau bisa menambahkan rekaman flora, materinya dihapus dulu, nanti bisa ditambahkan materi lain. Kita tambahkan hewan-hewan di sini. Nah, kemudian hewan-hewan yang lain lah yang mengikuti gitu. Untuk keragaman flora ini materinya. Selanjutnya untuk keragaman fauna nanti juga mengikuti ya. Saya duplikatkan saja satu. Kemudian ini dirubah keragaman fauna. Misalnya di sini ada pohon kelapa sawit. Nah, di elemen ini banyak sekali Bapak Ibu. Bisa juga menggunakan foto asli ya. Di sini kan ada pilihan. Kalau semua nanti tampil grafis, foto, bahkan video pun juga bisa kita gunakan ya Bapak Ibu. Misalnya mau menggunakan video. Oke, nah misalnya ini akan nanti ditampilkan di keragaman fauna, begitu ya. Ada video dari Canva. Nah, misalnya untuk menambahkan materi dari YouTube bagaimana? Oke, sekarang kita duplikatkan satu halaman lagi. Saya akan mencari materi terkait dengan keanekaragaman hayati Indonesia ya. Keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mencari video di YouTube ya. Caranya Bapak Ibu harus membuka YouTube dulu tentunya. Membuka YouTube dulu. Apabila Bapak Ibu sudah punya video yang di YouTube lebih bagus ya Bapak Ibu. Jadi original dari Bapak Ibu sendiri. Jika belum ada, maka Bapak Ibu bisa telusuri, cari saja video yang ada di YouTube. Yang kira-kira nanti bisa digunakan. Keanekaragaman. Itu kayaknya terbalik. Flora itu tumbuhan, fauna itu hewan. Ya. Oh sebentar, maaf, maaf, maaf. Gambarnya kebalik, Pak. Gambarnya Oh terbalik. iya, iya, maaf, maaf. Nggih, 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 nggih. Terima kasih koreksinya Ibu. Iya, 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 iya. Oke. Ya. Saya cari lanjut ke YouTube ya Bapak Ibu ya. Keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, ini ada. Nah, misal saya mau menggunakan video yang di atas ini ya. Saya langsung saja copy linknya. Copy link address. Kemudian Bapak Ibu kembali ke MPI-nya. Dan Bapak Ibu silahkan jangan langsung dipaste ya. Agar video itu nantinya apabila MPI ini kita ekspor menjadi situs web, supaya tidak harus keluar dari MPI-nya, jadi tetap di-play di sini video dari YouTube-nya, maka Bapak Ibu bisa kopinya ke sini, aplikasi, ketikkan aplikasi, kemudian cari aplikasi Embed. Nah, di sini Embed. Bapak Ibu tempelkan tautan webnya atau tautan YouTube-nya di sini. Kemudian tambahkan ke desain. Nah, nanti akan langsung muncul Bapak Ibu. Jadi, apabila nanti anak-anak atau siswa menggunakan video ini, akan langsung bisa diputar gitu di YouTube ini.
di MPI-nya, mohon maaf. Oke, bisa diterima ya Bapak Ibu untuk pemasukan video dari YouTube. Ulangin lagi dong, Kak, yang dari Oke, YouTube. yang dari YouTube ya. Iya. Oke, siap. Jadi Bapak Ibu, jika ini masukkan link dari YouTube, silahkan dipilih di menu sini Bapak Ibu ya. Menu kemudian aplikasi. Nah, aplikasi kemudian ketik embed. Nah, seperti ini. Aplikasi embed, kemudian klik saja, lalu langsung tempel tautannya tadi dan tambahkan ke desain. Gitu. Gitu ya, Bu ya. Iya, baik, Kak. Makasih. Mudah kok. Ya, oke, siap. Kak, Jadi mau kita sudah tanya. masukkan video di sini ya. Untuk materi sudah selesai ya, Bapak Ibu ya. Materi sudah selesai, kemudian keragaman flora fauna sudah, video juga untuk mendukung. Selanjutnya, Ini nanti rekamannya ada di YouTube ya, Mbak? betul, iya Ibu. YouTube-nya tadi ini kan live streaming ke YouTube, Bu. Jadi bisa diputar ulang. Oh ya, Gitu terima ya. kasih. Ya, oke. Saya lanjut ya. Bapaknya Kemudian ini di sini kita mau menyajikan Ibu bisa gunakan font-font yang lain selain ini bisa. Kemudian untuk latihan itu nanti pasti ada petunjuk. Saya akan gunakan di sini elemen kotak teks begitu. Nah, bisa digunakan macam-macam ya Bapak Ibu untuk meletakkan tulisannya. Nah, contohnya ini. Nah, warnanya juga bisa diganti. Kan ini kan kurang kontras ya. Artinya kalau disandingkan dengan biru, background biru itu kurang menarik gitu ya. Diklik saja pas bagian ininya. Kemudian kita rubah warnanya. Misalnya ini kuning seperti itu ya. Nah, untuk latihan ini kita bisa pindah ke sini. Untuk petunjuknya saya copy paste dari ini saja ya. Bu, kalau untuk yang AI gimana ya, Bu? AI apa Bu tadi? Untuk Iya, materi ini, iya, menyajikan materi? itu caranya gimana ya tadi? Saya tadi Oh, ketinggalan. oke, saya ulang ya. Saya hapus ya Bapak Ibu ini. Kemudian ini Bu, klik saja asisten Canva di sini. Asisten Canva, tulis ajaib, lalu ketikkan kata kuncinya. Pengertian keanekaragaman hayati. CTRL Enter, nanti akan langsung muncul pengertian keanekaragaman hayati yang disajikan oleh AI di Canva. Begitu Ibu, sudah bisa diterima? Ya, baik, Boleh sudah. diulang, Bu, boleh diulang. Maaf, baru gabung, baru lihat. Punten. Iya Ibu, mohon maaf, ini karena waktu ya Bapak Ibu, Oh iya, jadi iya. mohon izin untuk melanjutkan nanti kalau untuk siaran ulangnya bisa dilihat di YouTube gitu ya. Ya, siap. Oke, nah ini tadi saya copy paste dari sini ya. Nah, untuk latihan, karena ada petunjuknya, maka bisa disajikan seperti ini. Nah, untuk latihan sendiri kan, ini sebelum mulai latihan soal, maka ada tombol yang mengantarkan anak nanti ke soalnya. Nah, misalnya saya menggunakan kata go, gitu ya. Usahakan kalau memilih untuk navigasinya, jangan yang animasi ya Bapak Ibu, karena nanti tidak bisa dilingkan. Jadi pilih yang tulisan saja, yang biasa, artinya yang bukan animasi. Hmm, nanti bisa menyesuaikan ya, misalnya di sini
klik tombol Go untuk memulai. Nah, oke. Ini baru jadi slide yang awalan kuis ya. Kemudian saya ingin membuat kuisnya. Soal yang pertama. Ini soal 1. Ini untuk meletakkan soalnya. Kemudian pertanyaannya misalnya seperti ini. Dan Bapak Ibu ingin membuat pilihan jawabannya. A, B, C, D misalnya ya Bapak Ibu. A, B, C, D. Ini saya ratakan kanan kirinya. Misalnya pilihan A tentang, ini contoh ya. Oke, ini baru pertanyaan dan pilihan jawaban dulu. Untuk berikutnya, saya akan membuat satu slide yang menyatakan bahwa jawabannya benar dan jawaban salah, gitu ya, pilihan jawaban salah. Nantinya, apabila siswa itu memilih jawaban A, misal jawaban kunci jawabannya A, maka di sini akan diarahkan ke slide yang jawabannya benar, gitu ya. Soalnya seperti ini akan diberikan elemen korep gitu ya. Contohnya. Nah, Bapak Ibu bisa memilih ini ditambahi dengan ini animasi. Ya, boleh. Mohon maaf, saya izin untuk ngecas laptop dulu. Ini sudah mau mati. Ya, saya pilih ini ya Bapak Ibu. Atau yang lebih. Nah, ini misalnya. Nah, Aku kok di kanvas saya kok banyak yang nggak bergerak ya, padahal udah pakai Edu. Ibu sudah ini Bu menggunakan belajar ID Bu. Udah pakai belajar ID. Sudah. Nah, Mm-mm. Ibu kalau ingin mencari gambar bergerak, nanti ketikkan kata kuncinya animasi begitu Bu. Oh, iya coba ya. Ya, animasi apa begitu ya. Misalnya animasi hewan atau animasi lain sebagainya. Nah, nanti akan ada ini ya pilihannya elemen-elemen yang bergerak. Gitu ya Ibu ya. Sudah Kak, tapi kok kayak emang nggak bergerak apa gimana ya? Belum menemukan saja mungkin Ibu. Ada kok nanti di pilihannya. Iya, iya. Makasih Kak. Ya, lanjut ya Bapak Ibu. Nah, untuk jawaban benar, supaya nanti hemat slide ya. Artinya di jawaban benar ini nanti Bapak Ibu eh, akan mengajak siswa itu melanjutkan ke soal berikutnya, begitu ya. Nah, silahkan di slide ini Bapak Ibu berikan elemen untuk angka soal. Misalnya menyediakan 5 soal. Maka di situ Bapak Ibu akan menampilkan angka 1 sampai 5. Jadi nanti kalau diklik angka 2, siswa akan melanjutkan ke soal nomor 2. Diklik angka 3, siswa akan melanjutkan ke soal nomor 3 dan seterusnya. Gitu ya. Misalnya ini nomor 1. Saya letakkan di bawah ya. Saya akan buat 3 soal saja nih contohnya. 2, 3. Nah, oke. Ini nanti untuk melingkan ya Bapak Ibu untuk menautkan atau membuat linknya. Jadi saya sementara tulis saja dulu seperti ini. Kemudian akan membuat duplikat
yang soal apabila siswa memilih B, C, D tadi salah, maka akan saya tautkan ke halaman ini. Kalau salah biasanya ada kata ups seperti itu ya. Nah, misalnya ini kita gunakan. Nah, ini bisa ditambahkan animasi yang lain ya Bapak Ibu. Nah, misalnya emot sedih, ini bisa ditambahkan ke sini. Emot sedih ditambahi mungkin ada gambar-gambar yang bergerak, emot sedih animasi. Kalau belum muncul ya Bapak Ibu coba scroll-scroll ke bawah. Saya pilih yang ini saja ya. Nah, misalnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Untuk tampilannya nanti bisa disesuaikan lagi. Oke, ini untuk yang jawaban salah. Nah, sekarang kita akan coba ya Bapak Ibu. Ini kan sudah ada latihan, sudah ada materi, sudah ada video dan lain sebagainya ya Bapak Ibu. Yang belum ada kuis ya Bapak Ibu di sini. Saya akan mencoba membuat kuis. Kuisnya ini akan saya eh, tautkan dari word wall, Bapak Ibu. Kenapa word wall? Karena kalau word wall itu bisa langsung kita mainkan di MPI-nya. Jadi tidak perlu keluar. Kalau Quizzes ataupun Google Form dan lain sebagainya yang pernah saya coba itu harus keluar dulu. Jadi harus keluar dari MPI-nya, jadi siswa mengerjakan di halaman lain seperti itu. Kalau word wall itu langsung bisa dikerjakan di sini. Seperti yang sudah saya tampilkan dulu di ini ya Bapak Ibu, MPI yang Indonesiaku. Itu dari Wordwall juga bisa masukkan ke sini. Nah, di sini saya akan menggunakan Wordwall. Kuis. Nah, bisa juga dibuat seperti ini nih Bapak Ibu. Kalau latihan ini semacam membuat soal tapi manual di Canva, tapi kalau Wordwall ini bisa langsung dari sana. Wordwall itu bisa langsung dipakai. Kuis misalnya seperti ini. Karena keterbatasan waktu juga ya Bapak Ibu, kalau hari ini atau malam ini saya mempraktikkan untuk tutorial Wordwall, sepertinya waktunya juga nanti akan kurang ya, karena nanti masih ada sesi tanya jawab. Nah, untuk itu Bapak Ibu, saya akan coba memasukkan link dari Wordwall yang sudah ada dulu ya. Nanti Bapak Ibu jika ingin tutorial Wordwall bisa cari di Instagram saya, di Reels pernah saya masukkan di sana atau di YouTube saya, Desi Putriana Sari. Ada tutorial untuk membuat game di Wordwall. Nah, ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Ini hanya contoh. Saya di sini akan menggunakan yang sudah ada dulu. Nah, seperti tadi, seperti saat kita memasukkan link YouTube, maka kita akan menggunakan embed ya Bapak Ibu. Tambahkan ke desain. Di sini, nah Wordwall-nya sudah bisa langsung nanti kalau di slideshow bisa digunakan ini. Kalau di kalau kita share dalam bentuk situs web juga nanti akan langsung bisa dikerjakan di sini. Gitu. Nah, sekarang Bapak Ibu, karena ini sudah lengkap ya, saya rasa ini sudah lengkap. Cukup di sini dulu, kita akan coba menautkan dan membuat navigasinya. Ini yang paling penting ya Bapak Ibu. Jadi kalau nanti siswa mengklik start, maka akan lanjut ke slide menu. Selanjutnya, klik tujuan pembelajaran, akan masuk ke slide tujuan pembelajaran, dan selanjutnya seperti itu.
Nah, di sini bagian terpenting Bapak Ibu, di tombol-tombol yang akan kita tautkan itu diklik dulu. Misalnya di start ini kita akan berikan tautannya, tautan ini Bapak Ibu, tautan atau link ya. Tautan ini diklik, kemudian Bapak Ibu bisa memilih yang sesuai dengan halaman mana yang akan kita tautkan ini. Misalnya ini halaman 1 ke halaman 2. Oke, kalau sudah jadi, selesai. Nah, kalau sudah, nanti di menu juga akan kita berikan tautan. Contohnya, di tulisan tujuan pembelajaran, kita juga akan tautkan ke halaman tujuan pembelajaran. Nah, gini. Nah, Bapak Ibu, saran saya, karena ini kan slide-nya belum ada namanya ya, supaya saat menautkan itu lebih mudah, Bapak Ibu silahkan beri namanya. Misalnya ini untuk slide yang kedua, ini menu, begitu ya. Klik saja di bawah ini, sampai ada kedip-kedip begitu ya Bapak Ibu, tulis aja menu. Kemudian untuk yang ketiga, ini tujuan. Selanjutnya slide keempat, materi, dan seterusnya gitu. Jadi saat Bapak Ibu itu menautkan itu lebih mudah. Ini fauna ya tadi ya. Fauna, flora, video. Oke, kita lanjut ke menu ya. Menu ini tadi baru tujuan pembelajaran yang saya linkkan. Kemudian materi. Materi saya linkkan dengan menu materi. Ini yang keempat. Nah, kalau sudah ada tulisannya lebih enak ya menautkannya. Latihan soal. Saya tautkan juga ke latihan soal tadi. Belum saya tulis. Oke, ini. Kuis juga akan saya tautkan ke sini. Nah, ini sudah ada ya Bapak Ibu. Sekarang kita akan membuat navigasi di halaman ini. Navigasi berupa tombol next, back, dan juga home. Ya, yang sederhana ya. Jadi saya cari di elemen. Bapak Ibu tuliskan di sana home. Seperti itu. Nah, misal ini banyak sekali pilihannya ya Bapak Ibu untuk tombol home-nya. Saya pilih yang kontras ya, yang ini, yang merah. Nah, misalnya saya akan buat di ujung atas ya. Kalau home apa di mana ya? Nah, di atas saja ya. Mungkin kalau home ya Bapak Ibu ya. Nah, artinya ini nantinya apabila dipencet, itu akan lanjut ke sini ya Bapak Ibu ya. Di halaman awal. Kemudian kita tautkan juga Bapak Ibu. Tautkan ke halaman awal. Nah, untuk selanjutnya tombol next-nya kita gunakan yang tanda next. Banyak sekali ya pilihannya, jadi silakan Bapak Ibu nanti menyesuaikan mau yang mana. Atau yang ini bagusnya. Nah, yang hijau saja ya. Nah, ini untuk tombol next-nya. Kemudian tombol back-nya, ini saya akan copy paste saja Bapak Ibu. Copy paste saja, lalu ini diputar. Nah, supaya tidak harus mencari yang lain kan. Jadi ini langsung saja. Nah, begini. Oke. Tombol next, tombol back sudah. Oke, untuk tautannya sama seperti tadi Bapak Ibu. Misalnya ini mau saya tautkan ke halaman berikutnya di tujuan pembelajaran. Kalau back ini bisa kembali karena ini di halaman kedua, maka backnya ke halaman 1. Untuk di menu ini opsional ya, boleh diberikan tanda ini, boleh tidak. Apabila tidak juga boleh, karena kan ini masih di menu. Jadi biasanya kalau menu kan pengennya membuka ini ya Bapak Ibu ya. Siswa nanti bisa membuka langsung ke menu-menu yang tersedia. Ada tujuan pembelajaran, materi, latihan soal, dan kuisnya. Misal tidak usah diberi tidak apa-apa. Home-nya juga opsional juga. Nah, misal ini mau saya
copy paste ya, copy paste langsung saja. Tadi Bapak Ibu bisa pencet shift, kemudian ininya dipencet 3 kali supaya langsung ke copy tiga-tiganya di CTRL-C atau di copy, kemudian langsung dipaste di sini. Nah, usahakan untuk pembuatan tombolnya berada di ini ya Bapak Ibu, garis putus-putus ini ya di dalam sini. Supaya nanti kalau diklik tidak salah pencet lah atau bagaimana, karena biasanya kadang tertutup juga ini yang bagian luarnya sini. Nah, untuk tombol next-nya atau home-nya, misalnya di sini tujuan pembelajaran. Di sini mau saya ganti tombolnya ke menu. Nah, maka edit tautan dihapus dulu, kemudian di tautan itu diganti halaman yang menu. Oke, jadi kalau saya klik home nanti akan lanjut ke menu. Next-nya juga akan saya rubah. Nah, next-nya akan saya rubah ke halaman, karena ini tujuan, maka selanjutnya adalah materi, gitu. Materi, kemudian ini back-nya, back-nya di tujuan. Saya. Oh, ini tujuan berarti back-nya ke menu. Nah, begitu seterusnya Bapak Ibu. Jadi ini nanti tinggal di copy paste saja di halaman berikutnya. Nah, apabila ini tertutup ya Bapak Ibu, supaya tidak memindahkan ini, kita perkecil saja ini. Untuk nanti menyesuaikan besarnya atau letak-letaknya menyesuaikan ya. Kalau untuk ini, yang penting sudah ada tombol next dan back-nya. Bapak Ibu bisa edit satu persatu. Di sini di copy paste saja, kemudian nah ini otomatis langsung di Ctrl V begitu. Nah, untuk ini Bapak Ibu, karena ini khusus latihan, maka tombol next sama back-nya kita hilangkan. Kita ganti tautan go-nya ini ke tautan berikutnya. Nah, di sini. Di soal ya, slide ke-10 ya. Selanjutnya, untuk yang soal 1, ini kita berikan kunci jawabannya Bapak Ibu. Kita tautkan. Karena tadi yang benar adalah A, maka ini di seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa tautan, ini langsung diklik saja. Ini berarti di jawaban yang benar, gitu ya. Di jawaban yang benar itu slide ke-11. Selanjutnya, untuk yang B, C, D itu juga kita tautkan ke yang salah, Bapak Ibu. Yang salah. Oke, berarti sudah semua ya ini. Sudah kita tautkan semua. Selanjutnya, pada jawaban sini, supaya nanti siswa itu setelah menjawab, akan bisa melanjutkan atau mengulangi soal yang sudah dijawab, itu kita tautkan juga. Misalnya nomor 1 ini untuk nomor 1 ini tautannya, sebentar ini kok oh, mohon maaf. Nah, ini Bapak Ibu, ternyata ini merupakan animasi Bapak Ibu, angka satunya. Dia bergerak-gerak ya. Jadi, ini tidak bisa ditautkan, tidak ada menu tautan. Kita ganti saja ya. Oh iya betul. Jadi itulah mengapa kalau misalnya memilih elemen hati-hati ya Bapak Ibu. Kalau yang ingin dibuat tautan, nanti pilih yang bukan animasi.
Untuk semua supaya lihat jenis-jenis yang sama. Yang ketiga ini. Oke, kita tautkan. Kita akan menautkannya kembali ke soal nomor 1. Misalnya ini. Kemudian yang kedua dan yang ketiga juga sama ya Bapak Ibu. Di sini juga. Nah, di sini juga sama. Nah, itu tadi untuk kuisnya. Nah, di sini kan ini sudah selesai ya Bapak Ibu. Misalnya sudah menyelesaikan satu kuis begitu ya. Ingin melanjutkan ke soal latihan misalnya. Nah, di sini akan melanjutkan ke kuis. Maka di slide benar dan salah ini berikan tanda next tadi Bapak Ibu. Nah, ini back next sama home. Nah, ini bisa penulisannya bisa dikecilkan lagi supaya ini tidak tertutup. Gitu ya. Ini nextnya ke soal kuis. Ke kuis ya tadi ya. Tautan ke kuis. Ini juga sama tautannya ke kuis. Jadi telaten ya Bapak Ibu memang harus satu persatu, kemudian cek berulang supaya nanti tidak salah linknya begitu. Ini go-nya tadi kita tautkan ke menu ini dia. Nah, slide terakhir. Nah, kita akan coba ya Bapak Ibu. Kita akan coba cek dulu ini tampilannya seperti apa yang sudah saya buat tadi. Kita klik start. Nah, di sini sudah ada menu-menu. Kalau klik tujuan pembelajaran. Nah, kalau next ke materi. Nah, ini belum saya tautkan ini. Tadinya harusnya ditautkan dulu ya ke keanekaragaman hayati, flora, fauna. Ininya juga tautannya masih salah ini. Itu kemudian misalnya saya cek yang video ini ya. Tadi video ditampilkan seperti apa. Oke. Nah, apabila ditampilkan langsung bisa di play ya, Bapak Ibu. Untuk mengetahui adanya Nah, tidak harus bagi keluar, berbagai flora dan fauna. tidak harus keluar ke YouTube ya, Bapak Ibu. Jadi masih dalam di MPI ini, masih di MPI. Selanjutnya untuk latihan. Latihan saya coba klik go soal 1. Tadi apabila saya pilih B, jawaban salah, maka bisa diulang ke nomor 1. Saya pilih A, jawaban benar, gitu ya. Nah, apabila anak-anak ingin melanjutkan, next, maka akan ke kuis. Kuis ini kalau diklik go, maka akan lanjut ke word wall-nya. Langsung bisa dikerjakan di sini Bapak Ibu, tanpa keluar harus membuka Google menu baru, word wall itu tidak. Langsung dikerjakan di sini ya. Nah, contohnya ini tidak nyambung ya Bapak Ibu ya. Karena ini kan hanya contoh. Oke, itu kuis word wall-nya. Begitu Bapak Ibu, untuk tautan-tautan nanti bisa disesuaikan. Kurang lebihnya seperti ini tadi tutorial dari pembuatan multimedia pembelajaran interaktif dengan beberapa menu yang saya sajikan dan juga beberapa video yang saya masukkan, kuis dan lain sebagainya. Silakan Bapak Ibu dipraktikkan dan sekarang apabila ada pertanyaan dipersilahkan. Izin bertanya, Kak. Bu Iya, Bu. Siapa ini ya? Bu Mutiara. Mutiara? Iya. Oke. Tadi coba ke word wall ya untuk embed-nya. Oh, di situ ada tulisan cannot embed, itu karena URL-nya bermasalah. Itu kenapa ya? Oh iya.
Kalau untuk Wordle, Ibu cukup share kemudian copy link saja, Ibu. Oh, bukan Jadi, embed iya, ya? bukan embed, Oh bukan. iya ya. Jadi yang di copy linknya saja, Ibu. Iya Yang ya. ini ya, share Heeh, kemudian copy link. copy Ya, link. Oh iya, makasih. betul. Iya, sama-sama. Ini saya kembalikan dulu ke moderator mungkin ya, supaya lebih enak ya, Bu Cispi ya. Oke. Wih, mantap sekali Bu Sabar. Desi. Boleh ini dulu icon tepuk tangannya dulu buat Bu Desi semuanya. Ya, mantap sekali. Mau minum dulu nggak nih Bu Desi? Enggak, Bu Cispi nanti Enggak ya, aja. cukup ya. Baik, ya itu tadi yang sudah disampaikan ya materi dari Bu Desi lengkap sekali. Jadi dalam pembuatan media pembelajaran interaktif ya yang terlihatnya ribet, ternyata bisa begitu ya, bisa kita buatnya simple dulu begitu. Dari mulai dari hal-hal yang simpel seperti itu. Nanti sesuai dengan kebutuhan bisa kita buat dengan lebih lengkap begitu ya. Nah, sedikit menginformasikan dulu, mungkin sudah banyak juga yang bertanya di YouTube juga. Nanti Bu Desi bisa sambil say hi yang ada di YouTube di kolom komentar Ya, juga no. sudah banyak sekali. Kemudian, Ya, no. Biasanya bagi linknya kan deh. oke, sebentar ya, saya izin Itu apa? mute dulu. Nah, untuk daftar hadir nih, jadi hari ini Bapak Ibu semuanya tidak ada link daftar hadir. Jadi nanti sekaligus daftar hadirnya adalah untuk penugasan. Sekaligus penugasannya nanti diupload dan Bapak Ibu untuk nanti bisa mendapatkan sertifikatnya. Dan supaya bisa dapat informasi selanjutnya, silakan untuk bergabung di grup Telegram. Tadi sudah ada di kolom chat, baik di Zoom maupun di YouTube begitu ya. Nanti untuk materi-materi dari Bu Desi juga akan di-share. Oke, silakan mungkin bisa kita mulai dari 3 pertanyaan dulu di termin 1. Kita mungkin buka 2 termin ya. Silakan boleh raise hand 1 sekaligus 3. Oh, hilang tadi. Sudah ada yang raise hand hilang. Boleh silakan untuk raise hand dulu. Silakan teman-teman. Saya juga sambil cek yang ada di kolom komentar YouTube ya. Oh, ini Oh iya, Bu. Bu Cispi. Oh iya, gimana? Pertanyaan di kolom chat ini ya, saya tadi lupa juga ini menyampaikan Oke. untuk ekspor hasil MPI-nya ini. Ya, ya itu juga yang ada di kolom YouTube nih sama. Betul, iya. Apa saya sekalian aja ya, Bu. Sebelum ada pertanyaan lain, ini ya Bapak Ibu. Jadi saya akan menampilkan ini bagaimana sih kalau MPI yang sudah kita buat ini akan kita berikan ke siswa agar siswa itu bisa mengakses begitu ya. Nah, silahkan Bapak Ibu klik bagikan. Kemudian di sana Bapak Ibu bisa klik lainnya ya. Kalau misalnya di situ tidak ada, kemudian cari yang situs web Bapak Ibu. Situs web itu diklik saja. Nah, selanjutnya nanti akan ada petunjuk-petunjuknya, kita ikuti saja, konversikan menjadi situs web itu diklik. Kemudian di sana ada beberapa ini ya Bapak Ibu yang harus diisi. Nah, kita sajikan tanpa navigasi saja ya Bapak Ibu. Tanpa navigasi, kemudian di sini ada domain gratis, publikasikan ke domain Canva, kita lanjutkan. Selanjutnya kita berikan judul. Nah, di sini saya berikan judul MPI keragaman hayati gitu ya misalnya ya. Nih. Kemudian ini deskripsi halaman opsional, tidak usah diisi, tidak apa-apa. Kemudian langsung publikasikan saja. Nah, menyiapkan desain Anda ini biasanya menyiapkan link HTML atau situs webnya. Nanti Bapak Ibu tunggu dulu ya. Kemudian kalau sudah, linknya itulah yang akan kita bagikan ke anak-anak. Nah, ini sudah jadi ya Bapak Ibu ya. Sudah jadi, nanti bisa disalin, bisa Bapak Ibu share melalui WhatsApp ataupun Google Classroom misal kalau ada ya. Nah, ini Untuk yang sudah subdomain, bisa izinkan. Untuk subdomain itu diisi ya. nama kita aja kali ya.
untuk subdomain. Boleh, iya, bebas Oh. Ibu. Nama kita ataupun nama MPI-nya. Ya. Kalau misalnya belum punya subdomain, ya diisi nama kita saja. Nah, ini tadi yang MPI yang sudah jadi ya. Nah, ini. Gitu ya, Bapak Ibu. Ini sudah selesai untuk cara ekspornya. Ekspor tadi dari hasil ke situs web. Itu tadi Bu Cispi, tutorial terakhirnya Bu Cispi yang ketinggalan tadi. Terima kasih. Oke, mau sekalian ini enggak Bu Desi, penugasannya itu apa gitu. Jadi biar paham bentuknya seperti Oh apa, iya, nanti siap. tumbuknya juga di mana gitu ya. Ini sudah ada yang bertanya lagi. Mungkin sebelum ke penugasan Bu Cispi ada. maaf. Nggih, monggo Bu. Tanya jawab dulu ya Bu Ya. Cispi ya, sebelum penugasan. Saya Bu Agustino tanya, Ya. untuk tugasnya itu kan saya masih bingung ini untuk buatnya tadi saya sama praktek masih bingung. Kalau untuk tugasnya itu apakah harus lengkap, harus ada videonya, harus ada gambarnya, semuanya atau misalnya berapa poin saja, misalnya tulisan-tulisan, gambar sama video atau harus lengkap ya. Maaf, Oke. kita itu jadi apa loadingnya itu lama. Nggih, Terima Bu kasih. Agus, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini sekalian saya jawab ini Bu Cispi berarti. Untuk penugasan ya Bapak Ibu. Nah, untuk penugasan saya spill di sini ya. Terakhir pembuatan atau pengumpulannya pada tanggal 20 Januari 2024. Di mana tugasnya itu sederhana saja Bu Agus. Jadi tadi kan hanya contoh. Apabila Bapak Ibu ingin membuat selengkap tadi, boleh sekali ya Bapak Ibu. Ataupun nanti misalnya di sini ada ketentuan tugasnya. Yang pertama menggunakan template presentasi 16:9. Yang tadi ya, wajib seperti itu. Kemudian yang kedua, MPI ini temanya bebas sesuai dengan mata pelajaran atau jenjang kelas yang diampu. Dan ya dalam MPI ini Bu Agus ya harus memuat judul. Yang pasti tadi identitas ada ya, judul, sasaran, identitas pembuat. Nah, karena tadi saya belum memberikan identitas pembuat, mungkin Bapak Ibu bisa memberikan nama ya tadi di halaman awal ataupun di halaman akhir mungkin nanti. Kemudian dalam menunya yang pasti Bu, itu harus wajib ada kompetensi ya. Di sana ada tujuan pembelajarannya. Kemudian ada materinya dan ada latihan atau kuis. Ini pilih salah satu Ibu. Mau latihan saja boleh, mau kuis saja juga boleh. Nah, untuk materinya, Ibu silahkan bebas disajikan dalam bentuk gambar, kemudian ada teksnya saja boleh, disisipkan video juga boleh. Jadi tidak ada ketentuan yang baku harus persis seperti yang tadi saya sampaikan, itu Bu Agus. Kemudian untuk pengiriman tugasnya, besok berupa link situs webnya. Tadi kan saya sudah menyampaikan tutorial untuk share situs web ya. Jadi nanti yang di copy paste ke Google Form yang akan dikirimkan oleh Bu Cispi itu nanti yang dimasukkan situs webnya. Nah, selanjutnya MPI Bapak Ibu ini juga bisa diunggah pada bukti karya PMM. Tapi ini opsional ya, bisa diunggah ataupun tidak. Jadi kalau ingin diunggah, maka Bapak Ibu nanti akan saya berikan sedikit tutorial yang akan saya susulkan di video yang saya upload di YouTube ya Bapak Ibu. Nanti bagaimana cara mengunggah ke bukti karya, bagaimana cara membuat tampilannya sehingga menjadi PDF dan bisa diupload di bukti karya PMM. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk kriteria penilaiannya, tentunya ada kesesuaian tema, ya, kesesuaian tema dengan jenjang pendidikan yang diampu, ada kesesuaian, keserasian desain dan materi, kreativitas dan inovasi dalam membuat MPI, dan kualitas MPI-nya. Ada tata letak, audio, visual, ada narasinya. Nah, karena ini tadi tidak diwajibkan, maka ini bisa yang sederhana ya Bapak Ibu. Penting navigasinya itu terlihat, navigasinya jelas seperti itu. Itu Bu Agus, semoga bisa menjawab. Nggak harus sama-sama. nge-link berarti ya, Bu? Betul, iya dalam bentuk link yang sudah disajikan dalam situs web tadi, Bu. Enggak, maksudnya ketika membuatnya tidak harus nge-link ke halaman berikut gitu ya? Nggak harus ya? Oh, karena ini multimedia pembelajaran interaktif, jadi usahakan seperti yang tadi saya itu Bu, saya arahkan ya tadi Oh, untuk jadi membuat pakai MPI-nya. tautan ya?
Iya, pakai tautan Ibu. Oke, ya. Makasih ya, Bu. Oke, Bu Nurlela. Selanjutnya silakan. Boleh Oke, bertanya? ini udah Ini antri ya. Bu. Iya, siapa Bu? Sisbi, silakan dipilih Bu. Em, dari antrian sebelah kiri ya, mungkin ya. Kak Mutiara dulu, silakan Kak Mutiara. Iya, izin bertanya ya, Bu. Iya, Eh, silakan Bu Mutira. iya, saya mau izin bertanya untuk MPI ini melalui Canva ya. Memang kan sekarang Betul. guru itu lebih mudah sekarang itu menggunakan Canva, tapi apakah ada kelemahannya dari Canva ini? Mm-mm. Ya, itu aja sih. Itu saja? Itu Iya, aja Bu Mutiara? iya. Oke, langsung saya jawab ya. Untuk penggunaan Canva sendiri, beberapa kelemahannya antara lain yaitu kalau Canva itu membutuhkan kuota yang banyak ya Ibu ya. Jadi kalau misalnya diakses siswa secara mandiri di rumah, itu memang Mm-mm. harus menggunakan atau memakan kuota yang banyak karena berat ya Bapak Ibu. Iya, iya. Kemudian yang kedua, kalau sudah menjadi link yang saya bagikan seperti ini, kalau Canva itu berbeda dengan misalnya menggunakan MPI, menggunakan SAC ya. SAC kan berarti sudah dalam bentuk aplikasi yang bisa dimasukkan ke Android juga ya Ibu ya. Kalau ini Iya, kan masih dalam bentuk situs web seperti ini, jadi harus online Ibu. Nah, mm-mm. harus online. Kemudian sekarang tampilan Canva itu tidak bisa presentasi. Kalau dulu waktu saya masih Iya, mm-mm. menggunakan ya MPI Ramasista itu ya Bu. Jadi kan ke samping ya Ibu ya. Jadi tidak scroll ke Mm-mm. bawah seperti ini tidak terlihat ya Ibu ya. Iya, Nah, iya. sekarang tampilan Canva itu seperti ini. Saya sudah menanyakan ke beberapa teman yang beliau juga duta Canva ya Ibu. Tidak Iya, menemukan solusi. Jadi memang seperti ini tampilannya. Jadi kalau kita klik iya. start itu Itu ke bawah. misalnya Iya, tadi saya iya udah mau nyoba. ke kuis Mm, kita harus melewati materi yang lain iya, gitu ya. betul. Yang Mm-mm. lain gitu. Itu memang kelemahannya Ibu. Oh, gitu. Iya, terima Iya, kasih, Bu. iya sama-sama Bu Mutiara. Silakan Bu Cispi, siapa lagi nih? Oke, Urutan ini juga sepertinya berikutnya. pertanyaannya menjawab ya, beberapa yang ada di kolom komentar Iya, Zoom juga, Zoom lagi YouTube ya. YouTube. Ini Ya. satu dari YouTube, saya kembali ke satu dari Zoom, saya kembali ke YouTube dulu. Satu pertanyaan Bu Desi, ini dari Pak Irfan Ya. Asori. Mau tanya, bagaimana agar bisa memberikan efek suara pada gambar animasi bergerak pada flyer Canva? Oke, ya terima kasih untuk pertanyaan yang bagus ya Pak ya. Jadi ini sudah merupakan pembuatan Canva dengan suara juga ya. Kalau tadi kan saya ini belum ada suaranya. Nah, apabila ingin disajikan dalam bentuk suara seperti MPI Ramasista tadi saya membuat suaranya agar bisa diekspor begitu ya Pak. Karena kalau misalnya saya hanya memasukkan audionya saja di sini, gini ya, misal saya memasukkan audionya saja. Oh, mohon maaf. Kalau saya hanya memasukkan audio di sini, unggahan berupa audio, itu nanti apabila dirubah menjadi HTML situs web seperti itu tidak akan muncul suaranya. Jadi untuk mengakalinya saya menggunakan video. Nah, kalau misalnya mendapatkan suara dalam bentuk audio atau MP3 formatnya, maka dirubah dulu menjadi MP4. Nah, di sini saya kan ada beberapa ya Bapak Ibu Mm, untuk audio. Nah, audio misalnya saya menggunakan yang sudah saya ekspor menjadi video, misalnya ini gitu ya. Saya tarik saja ke sini. Nah, tapi ini kenapa menutupi? Nah, misalnya ini ya. Ini contoh saja. Ini saya letakkan di sembarang tempat sih. Kemudian nanti di transparansi saya jadikan transparan. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau misalnya ini di slideshow tidak terlihat, tapi muncul suaranya saat diekspor menjadi situs web. Begitu caranya. Kalau audionya seperti itu ya Pak. Jadi dalam bentuk MP4, dalam bentuk video, tapi ditransparansi agar muncul suaranya. Begitu Pak Arifin ya Bu Cispi tadi yang bertanya. Iya,
Pak siapa tadi? Ya, itu sedikit tutorialnya, Bapak. Audionya dirubah jadi MP4 dulu dan ditransparansi. Oke, Oke, jadi semoga bisa memang menjawab. Mm-mm. ya untuk apa ya beberapa memang masing-masing itu ada kelebihan dan juga kekurangannya ya. Salah satu juga dari Canva ini ya, Bu ya. Betul. Iya. Oke, kita bisa lanjut ke Kak Mutiara karena tadi udah mungkin bisa turunkan dulu nanti pegel gitu tangannya ya. Iya, Iya, ya. iya, iya. Kita Maaf, ya aku lupa. lanjut. Oke, lanjut ke Kak Anissa silakan. Anissa Baik. Fauzia, halo. Ya, halo. Ya, silakan bertanya. Itu tanya, itu kalau misalkan untuk menampilkan tadi kan slide-nya itu kan tiap tautannya itu kan slide-nya ganti-ganti. Itu kalau misalkan untuk hanya beberapa tautannya saja itu nggak masalah atau bagaimana ya? Mohon maaf, saya sedikit menangkap di sini. Saya ulang ya, Kak ya. Jadi untuk tautannya supaya terlihat semua atau bagaimana ya? Ya, terlihat semua gitu. Oh, iya. Jadi kalau tautan itu nanti kita harus menautkan satu persatu. Jadi telaten begitu ya Kak ya. Jadi ini kan diklik saja, kemudian tautkan ke halaman berikutnya sesuai kebutuhan. Jadi misalnya di sini materi, next, back, kemudian home, itu ditautkan satu-satu. Misalnya saya mau menautkan ke Aneka-ragaman Hayati ini, mau saya tautkan ke materinya, begitu Kak, atau gimana? Sudah bisa menjawab atau ada pertanyaan yang lain? Oh, berarti sebelum menautkan itu kita harus slide-nya itu harus kita ubah kasih Buat namanya dulu. terlebih dahulu ya. Iya, tadi kan sudah ada ini ya Kak, tutorial untuk membuat nama di sini ya, membuat nama masing-masing slide-nya supaya tidak kesulitan gitu. Berarti Misalnya ini yang Canva ini lebih mudah dibandingkan dengan PowerPoint ya. iya, iya. Ah, Karena juga kalau PowerPoint kan tidak ada ini ya, pilihan-pilihan ya, template-nya. Kalau iSpring dulu bagaimana Bu Cispi? Kalau ini kan template-nya bisa banyak ya, elemen-elemen juga banyak pilihannya seperti itu. Kalau di Canva. Begitu Kak Anissa? oke oke oke. Soalnya baru Hmm. baru belajar juga pada presentasi biasanya aku buat piagam, Mm-mm. gambar-gambar yang lain. Baru apa kalau untuk presentasi seperti ini baru baru sekarang ini aja. Iya, untuk multimedia pembelajaran interaktif baru sekarang ya Kak menerima Iya, materinya ya. biasanya ngambil langsung dari YouTube. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Oke, terima kasih Bu Anissa. Semoga bisa menjawab ya. Kita mungkin satu-satu lagi. Satu ini masih ada Kak Aprianto dari Zoom dan juga satu lagi dari chat di YouTube begitu mungkin ya. Karena memang waktu gitu. Mohon maaf sekali teman-teman. Mungkin belum bisa menjawab semua. Saya ke YouTube dulu. Ini tadi ada eh, tugasnya bisa di-share di grup WA nggak? Aku nggak main Telegram. Jadi gini, kenapa kita pakainya Telegram? Karena kalau WA itu masih terbatas sekali begitu. Dan untuk member dari ini eh, apa komunitas sendiri itu udah sekian ribu. Maka kalau di grup WA itu tidak muat begitu. Makanya kita pakai Telegram. Link Telegram tadi sudah di-share ya. Jadi nanti untuk materi dari Bu Desi, kemudian penugasannya nanti akan dikirimkan ke grup Telegram. Jadi teman-teman ini apa ya? Hari ini double-double nih karena nantinya bisa dapat sertifikat, nanti bisa dipakai untuk pengelolaan kinerja ya, dapat ilmunya juga, kemudian bisa curi-curi ini untuk persiapan pembantik nanti. Nanti kalau ikutan pembantik kan dapat sertifikat bisa dipakai juga gitu. Ya udah sih ya. Betul. Iya, ya, betul sekali. Iya, Punya kemudian produk ini juga buat siswanya di kelas. betul.
Iya, yang paling penting itu ya, Penting ilmunya itu ya. diimplementasikan ke peserta didik kita. Dan ini juga Iya, bisa nantinya diupload ke bukti karya, jadi nambah karya kita di PNR. betul. Iya. Oke, boleh sekarang langsung ke Kak Aprianto dulu aja. Silakan Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau selamat malam kepada Waalaikumsalam. Bapak Sekarang semuanya. masihnya di kelas. Betul. Iya, yang Ya, paling penting. perkenalkan saya Aprianto, saya guru SD, kebetulan mengajar PJOK di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Di Wih, sini Bu, Sumatera saya Selatan. sangat sekali Ibu Desi Putriana Sari. Iya, Kalau Pak. kan Pak ini biasanya untuk guru penggerak ini makanan sehari-hari ya Bu ya. Betul, Hmm. membuat tugas. Membuat tugas ya Bu ya. Ya. Betul, Pak. Kebetulan saya juga dari angkatan 8 kemarin itu. Kalau ini Bu, saya sangat keren sekali karena saya kalau Canva itu biasanya cuma flat, gambar-gambar doang, palingan yang animasi-animasi. Tapi kalau ini penemuan saya yang baru. Terus terang, saya sangat salut sekali. Nah, kemudian untuk pertanyaan saya, Bu, karena di Telegram ini terkunci, bagaimana nanti cara mengirimnya ya, Bu ya? Telegram terkunci. Iya, Mungkin bisa untuk dijawab Bu Cisri mungkin ya selaku admin Telegramnya. ya. Iya, oke. Jadi nggak Jadi bisa nanti ke kirim. iya Kak. Jadi emang Betul. Telegram biasanya kita buka karena hari ini kita ada Oh, kegiatan, nanti Kak. dibuka ya, Bu Memang ya. iya saya tutup Ya, dulu kalau seandainya Telegramnya. mau mengirim nanti kan ini apa tugas ini, saya mengikuti ini Bu, karena saya biasanya kalau di webinar ini biasanya kalau saya nggak share itu sudah stop mati sudah itu. Tapi ini saya tadi dari awal mengikuti bahkan sebelum mulai saya sudah mengikuti karena saya tertarik sekali pelajar ini tadi, apalagi ada nanti Ibu juga duta pembatik ya Bu ya kalau nggak salah ya. Jadi saya sangat Iya, Pak. eh, keren sekali pokoknya. Saya ini penemuan baru untuk saya, Alhamdulillah. Bu. Iya. Terima kasih Pak Aprianto Terima untuk kasih. apresiasinya. Iya, Ada pertanyaan lain sama-sama, Pak Bu. mungkin? Kalau untuk saat Ada ini pertanyaan? belum, Bu. Nah, kalau Oke, ada webinar siap. lagi, boleh diundang. Oke, siap. Ya, selamat membuat karyanya ya Pak. Terima kasih untuk Ya, apresiasinya dan juga semangatnya Pak Aprianto. insya Allah. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Iya, jadi memang sementara grupnya masih ditutup begitu supaya info-info yang ada tidak tertimbun oleh chat. Biasanya kan pertanyaan itu berulang-ulang begitu, maka ditutup terlebih dahulu supaya tidak ketumpuk gitu. Nah, terus bagaimana nanti untuk bisa mengirimkan tugasnya? Link itu akan dikirimkan ke grup Telegram. Jadi nanti otomatis ketika klik link tersebut, maka bisa mengisikan identitas dan juga upload tugasnya. Begitu. Jadi tugasnya tidak perlu dikirim ke grup, tetapi linknya saja yang kita klik untuk bisa nantinya mengirimkan tugasnya. Begitu nanti akan disampaikan lagi di grup Telegram untuk lebih jelasnya begitu ya. Satu lagi ini terakhir Bu Desi, tutorial foto bisa berbicara bagaimana caranya ya Bu ya? AI ini. Oh, AI di Canva begitu ya Bu ya. Iya. Saya, Kalau itu memakai ini ya, koin seperti itu ya. Nanti jadi apakah perlu dipraktikkan sekarang atau ada kegiatan lain mungkin besok Bu? Karena ini juga agak ribet ya. Oke, nanti kita koordinasi lagi deh ya. Iya, Apakah memungkinkan siap. ataukah besok. Jadi nanti akan di-share Iya, di grup Telegram untuk kegiatannya besok itu seperti apa. Karena ini anemonya sepertinya masih luar biasa besar nih Bu Desi. betul. Setengah Iya, tujuh kalau sudah masuk. iya, Buat kalau semuanya. bagi aja nanti, Kak. Oke, yang Oh penting ya iya, teman-teman gabung dulu di grup Telegram begitu ya. mm-mm. Next, kalau ada kegiatan lagi ya, mungkin kita bisa menerima masukan teman-teman. Nanti ada kegiatan apa begitu ya, Kak Cispi ya? Oke, nanti selanjutnya Ya, kita sampaikan di grup Telegram. Ini masih ada satu yang raise hand, gimana Bu Desi? Apakah cukup atau boleh satu lagi? boleh satu lagi ya, Bu Sari Oke, Antika. ya terakhir ya Kak Sari Antika silakan. Oke, terima kasih untuk narasumbernya Bu Desi. Sebenarnya sama Bu Desi. Iya, Bu, silakan Bu suaranya Desi. nggak terputus-putus mungkin ya. Oke, Bu Desi, saya ucapkan hari ini. Sebenarnya saya nggak asing lagi sama Bu Desi,
karena waktu saya menjadi guru penggerak, saya sering sekali melihat karya-karya Ibu di YouTube ya, sangat menginspirasi sekali saat saya membuat tugas di guru penggerak. Yang ingin saya tanyakan Bu Desi Ya, Bu Sari terkait gimana? penugasan ini, terkait penugasan ini, apakah setelah kami mengirimkan tugas tersebut itu termasuk absen atau gimana ya? Karena dari tadi kami meminta absen itu nggak bisa membuka di Telegram dan benar kata Bapak tadi Telegramnya terkunci. Jadi makanya dari tadi nanya absen takutnya tidak terdata karena kami sudah ikut webinar ini dari awal sampai akhir. Betul, iya. Iya, Ya, Bu. Bu. Jangan khawatir, Ibu. Untuk penugasan nanti sekaligus absen. Jadi hanya satu link yang nantinya akan di-share oleh Bu Cispi. Di sana nanti ada link untuk penugasan dan sekaligus absen. Begitu ya, Bu ya. Presensi, mengisi, dan terhadir ya, Bu Cispi ya. Begitu, Bu. Jadi di hari ketiga mungkin ya, Bu ya. Iya. Sudah bisa mulai mengumpulkan tugas. Ya. Yang maksimalnya nanti tanggal 20. Gitu, Bu Sari Antika ya. Terima kasih Bu. Nah, ada lagi Bu, untuk setelah kami mengirimkan tugas itu, apakah kami mendapatkan sertifikat berikutnya atau gimana ya Bu? Iya, tentu Bu. Nanti sertifikat 32 jam 32 JP ya Bu ya. Nanti bisa digunakan juga untuk ya bukti dukung untuk pengelolaan kinerja. Insya Allah bisa. Oh, oke. Terima kasih ya Bu Desi. Iya, sama-sama. Izin ini menjawab satu lagi Bu Cispi untuk pertanyaan menggunakan word wall tadi ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Juju Sumiati di kolom chat. Bu, kalau untuk kuis di Wordwall berbayar ya? Nah, iya memang berbayar kalau sudah lebih dari 5 nanti free-nya habis begitu ya. Tapi saya sudah menyediakan ada video di reel Instagram saya, mungkin bisa digunakan Ibu. Nanti di Instagram bisa dicek tutorial duplikat Wordwall supaya lebih dari 5 nanti Ibu kontennya. Gitu ya. Kalau untuk tugasnya nanti saya share juga ya, Bu Cispi ke Telegram. Untuk penugasan tadi sudah saya sampaikan di awal. Itu tadi ada beberapa kriteria, nanti Bapak Ibu bisa baca ulang. Nanti saya share filenya di Telegram. Seperti itu sudah cukup dari saya. Sekian Bapak Ibu semuanya. Terima Oke. kasih untuk partisipasinya. Nanti sebelum ditutup oleh Kak Dispi, saya juga mengucapkan terima kasih ya. Terima kasih untuk Terima partisipasinya. kasih Semoga Bu Desi. nanti ya Bapak Ibu bisa mengerjakan dengan baik karena tadi sudah ada yang menyampaikan takut tidak bisa mengerjakan tugasnya. Jangan takut Bapak Ibu. Tugasnya simpel kok. Nanti Bapak Ibu bisa putar ulang webinar ini di YouTube-nya Kak Cispi tadi ya. Kemudian nanti Bapak Ibu juga bisa saling berdiskusi di Telegram atau yang punya nomor WhatsApp saya bisa WhatsApp. Saya melayani juga Bapak Ibu. Terima kasih untuk kesempatan untuk berbagi hari ini. Terima kasih juga untuk komunitas koneksi ya, Bu Cispi. Semoga yang saya bagikan ini sedikit ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila banyak sekali kekeliruan ataupun ketidakjelasan dalam penyampaian materi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi saya kembalikan ke Kak Cispi. Oke. Terima Baik. kasih ilmunya Bu Desi dan Ibu siapa nih Ibu webinar. Ibu Kristi. Besok ada Sama-sama. lagi ya Bu? Ya, saya ada nama baru nih, Ibu Webinar. Boleh. Besok ada lagi ya Bu? Nanti akan kita sampaikan di grup Telegram ya. Jadi saya sedikit review untuk hari ini teman-teman semuanya yang tanya link absen ya. Jadi otomatis nanti ketika mengirimkan tugas maka berarti kan sudah hadir begitu. Jadi mengirimkan tugas otomatis ya absen begitu. Jadi tidak usah terlalu banyak ada mengisi link begitu lah ya. Intinya seperti itu. Jadi silahkan nanti untuk langsung saja join di grup Telegram karena baik itu penugasan selanjutnya kemudian link untuk penugasannya juga nanti akan dibagikan di grup Telegram. Kurang lebih seperti itu.
teman-teman semuanya. Terima kasih atas partisipasinya pada malam hari ini, luar biasa. Tadi sudah banyak sekali yang japri bahkan sudah menunggu dari jam 7 sebelum jam 7 tetapi tetap tidak bisa bergabung di sini, tetapi sudah membersamai kita semuanya di YouTube. Terima kasih sekali buat Bu Desi atas kesempatannya pada malam hari ini, ilmu yang luar biasa kita dapatkan semuanya. Semoga nih mungkin teman-teman semua juga bisa rezekinya nanti jadi duta teknologi, siapa tahu ya, amin. 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 Baik, sebelum kita tutup, karena kita awali dengan berdoa, kita tutup juga dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Jangan lupa tadi untuk follow ya akunnya Bu Desi Putriana Sari ya. Kemudian follow akunnya saya, namanya bukan webinar ya, tapi cispi_47 Instagramnya. Silakan boleh di follow juga. Gitu. Terima kasih semuanya atensinya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bu Iya, nggak ada Kristi. foto bersama.